Jadi saya ingin merespon apa yang menjadi statement Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan yang sebelumnya sudah dijelaskan ke rekan-rekan media dan TVRI di Sulawesi Selatan terkait dengan bagaimana proses pengosongan dan eksekusi terhadap keluarga Pak Abdul Rauf yang sudah menempati lahan tersebut selama kurang lebih 75 tahun lamanya. Nah, hasil pemeriksaan dari pihak inspektorat maupun dari pihak BPK dan KPK menemukan bahwa ada aset yang bagi kami itu tidak jelas peruntukannya, sehingga kami diminta untuk melakukan bagaimana pengamanan dan penertiban aset. Oleh Pak Kadis ini sudah menjadi bagian dari kebohongan publik. Entah ini karena Pak Kadis mendapatkan informasi yang salah dari anak buahnya, ya, atau mendapatkan sumber-sumber lain yang berbeda dari fakta yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Ada 3 poin yang saya lihat kekeliruan yang fatal yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas dalam rekaman klarifikasi dengan TVRI tersebut. Yang pertama, bahwa Kadis ini mengeksekusi lahan tersebut ya atas dasar adanya temuan BPK, Inspektorat maupun KPK yang sesuai pengetahuan dan informasi yang kami dapatkan bahwa temuan itu adalah secara global. Yang dimaksudkan karena di tempat itu ada satu hamparan di 75 tahun yang lalu dengan total luasan lahan itu 966 meter persegi. Tapi rumah Pak Abdul Rauf yang berupa gubuk-gubuk itu hanya 76 meter. Nah, artinya kan kalau berdasarkan teman BPK, KPK maupun inspektorat itu, ya kita harus lihat dong 76 meter itu apakah termasuk atau 966 meter itu secara keseluruhan mau dieksekusi, karena ini satu tempat. Nah, yang kedua, fatalnya itu tidak pernah terjadi pengukuran. Nah, seyogianya dalam setiap bentuk eksekusi itu harus ada pengukuran. Lalu kemudian identifikasi terkait dengan objek lahan itu, batasannya di mana, lalu kita buatkan berita acara. Ini tidak ada. Jadi saya pikir Pak Kadis ini ya salah kaprah lah, memberikan informasi yang keliru, mungkin dari anak buahnya, saya tidak tahu, tapi yang jelasnya itu kebohongan publik lah. Yang kedua, atas dasar beberapa temuan tersebut dan dalam rangka untuk bagaimana melakukan penertiban terhadap aset yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, terkhusus aset kami di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maka kami mencoba untuk melakukan penertiban. Tentu melakukan penertiban, kami juga mempertimbangkan berbagai macam hal. Tidak ujuk-ujuk begitu langsung disampaikan hasil temuan, langsung kami tindak lanjuti hari itu juga. Tentu kami mencoba melakukan negosiasi, kami melakukan mediasi terhadap warga yang telah menempati aset kami dengan cara mengedepankan pertimbangan kemanusiaan dan mempertimbangkan tentang bagaimana alas hukum yang telah kita miliki. Yang kedua, Kadis itu juga menyampaikan bahwa ya katanya sudah mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, sudah terjadi kesepakatan lewat mediasi dan seterusnya. Lah, kesepakatan bagaimana? Pertama, kalau ngomong masalah kesepakatan, Pak Abdul Rauf ini menempati rumah itu 75 tahun lamanya, itu selama 75 tahun ya dia sudah mengajukan DEM. DEM itu adalah proses ya bagaimana tanah negara itu bisa dijadikan hak milik melalui prosedur-prosedur tertentu.
3 kali mengusulkan DEM. Tetapi apa yang terjadi? Tidak pernah diaminin yang lain bisa mengajukan DEM untuk peralihan hak karena dia sudah 75 tahun di situ. Nggak pernah. Jadi kesepakatan apa? Yang kedua, kalau mengatakan itu sudah mempertimbangkan nilai kemanusiaan. Pertimbangan kemanusiaan apa? Pertama, rumah itu cuma 76 meter luas lahannya. Ditempati oleh satu keluarga, ya, almarhum dari Pak Sukirman, orang tua yang dulunya itu pekerja pegawai di Dinas Transmigrasi, yang isinya 7 orang, menumpuk-numpuk di situ, dan di dalamnya itu ada orang lumpuh, ada yang sakit stroke. Lah, kalau katanya itu sudah mempertimbangkan masalah kemanusiaan, kemanusiaan apa? Dengan orang yang stroke seperti ini, orang yang sakit dan hidupnya ini menumpuk 7 orang dalam satu rumah. Lalu yang ketiga, Kadis juga menyatakan bahwa ya, rumah ini atau tempat ini tidak jelas peruntukannya. Lah, seluruh Sulawesi Selatan, khususnya Dinas Transmigrasi, tahu bahwa rumah ini sejak awal 75 tahun, ya, sampai tahun 2025 awal itu, dari tahun 1950-an, ditempati oleh almarhum Pak Sukirman, lalu kemudian generasinya ini Pak Abdul Rauf, itu sebagai rumah tinggal. Lalu kemudian rumah tinggal ini, ya, itu akhirnya ditempati oleh 7 orang di dalamnya. Lalu kemudian bukan hanya sampai di situ, Dinas Transmigrasi pun mendapatkan kontribusi pembayaran, ya, sewa atau apapun namanya, itu pernah secara rutin, entah per bulan atau per tahun, saya lupa waktu itu, dan ada kwitansinya bahwa itu dianggap milik Dinas Transmigrasi yang sudah menjadi rumah dan itu disewa. Jadi artinya 75 tahun ini peruntukannya jelas untuk rumah tinggal. Kok Kadis mengatakan itu tidak jelas peruntukannya? Ini kan ngawur namanya. Ini saya tidak tahu, bingung saya dengan kepala dinas ini. Ya, saya yakin beliau orang yang sangat bijak, tetapi karena mendapatkan, ya saya curiga mendapatkan informasi yang salah dari anak buahnya, sehingga akhirnya kebablasan seperti ini. Ini kan kalau kebohongan publik seperti ini dan semua 3 informasi yang disampaikan ini kebohongan, ini kan bisa kita pidanakan gitu loh. Dan saya lagi membuat kajian ya terkait unsur-unsur pidananya. Ini segera akan kami tindak lanjuti dan mudah-mudahan tim hukum ini segera menyelesaikan dan kita akan proses baik secara perdata maupun pidana. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Terakhir, saya juga mau menyampaikan, ini kenapa kepala dinas mengeksekusi lahan ini, mengeksekusi Pak Rauf dan orang lumpuh lansia di dalam rumah, ya pada saat last minute dari PJ Gubernur yang ada sekarang di penghujung akhir Januari 2025. Kenapa tidak tunggu sekalian dengan pejabat gubernur yang definitif, yang terpilih, supaya nanti dari Pak Gubernur yang terpilih ini bisa komprehensif melihat kondisi ini. Saya minta kepada Gubernur yang terpilih, ya, tidak usah lagi pakai kepala-kepala dinas yang model seperti ini. Ya, susah ini, rakyat kemanusiaan tidak dipertimbangkan, tapi ngomong masalah kemanusiaan. Mediasi-mediasi mana yang dilakukan, padahal itu DEM sudah diajukan berulang-ulang 75 tahun menempati. Ini syarat kepentingan saya lihat di sini. Permasalahan ini, Pak Gubernur, tolong diperhatikan yang masalah kepala dinas yang seperti ini dan jajaran yang anak-anak buahnya yang terlibat di bawah ini, jangan lagi dipakai di dalam pemerintahan sampean nantinya. Terima kasih. Pak juga semua tahu persis bahwa Pak Prabowo sebagai kepala negara, Presiden Republik Indonesia, sangat-sangat concern dan di berbagai tempat selalu mengingatkan agar semua abdi negara, aparatur negara, sipil dan militer, TNI Polri,
jangan sekali-sekali ada yang menyakiti hati rakyat. Apalagi ini 75 tahun sudah menempati tanah tersebut, kondisi ada lumpuh, ada orang lanjut usia, stroke, bertumpuk-tumpuk 7 orang di dalamnya, lalu mereka sekarang hidup tercerai-berai, entah bagaimana nasib mereka. Kira-kira seperti itu. Terima kasih.